Konsep dan prinsip dasar analisis risiko risk assessment. Outline, langkah-langkah umum analisis risiko, identifikasi, penilaian, dan pengendalian, metode kualitatif dan kuantitatif dalam penilaian risiko, penentuan tingkat risiko risk matrix, risk ranking, dokumentasi hasil analisis risiko. Memahami langkah-langkah umum analisis risiko sesuai ISO 45001, membedakan metode kualitatif dan kuantitatif, menentukan tingkat risiko menggunakan risk matrix dan risk ranking, menjelaskan dokumentasi hasil analisis risiko, mengaitkan konsep risk assessment dengan metode HAZOP. Konteks ISO 40001 dan risk assessment. ISO 45001 menuntut organisasi mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko untuk pencegahan cedera dan penyakit kerja. Risk assessment proses sistematis untuk mengenali bahaya, menilai kemungkinan dan dampak, lalu menentukan pengendalian. Prinsip, pencegahan lebih baik daripada koreksi, berbasis bukti, terintegrasi dalam manajemen perubahan. Langkah umum analisis risiko garis besar, identifikasi bahaya hazard identification, penilaian risiko risk assessment kualitatif kuantitatif, pengendalian risiko risk control mitigation, monitoring, review, dan dokumentasi, siklus, identify assess control monitor PDCA. Langkah 1, identifikasi bahaya, sumber data, inspeksi lapangan, catatan kecelakaan, loto, MSDS, SOP, pengalaman pekerja, teknik, checklist, brainstorming, what if, diagram layar, HAZOP, output, daftar bahaya per aktivitas atau area alat dengan deskripsi kondisi penyebab dan konsekuensi potensial. Langkah 2, penilaian risiko. Tujuan, menilai kemungkinan likelihood dan dampak consequence atau severity dari setiap bahaya. Hasil, nilai risiko atau kategori risiko yang memprioritaskan tindakan. Dua pendekatan utama, kualitatif dan kuantitatif serta campuran atau semi-kuantitatif. Metode kualitatif, menggunakan skala verbal atau numerik sederhana MIS, likelihood, rare ke almost certain, consequence, minor ke catastrophic, tools, risk matrix 3x3, 5x5, risk ranking, risiko warna merah atau kuning hijau, kelebihan, cepat, cocok untuk identifikasi awal dan komunikasi, keterbatasan, subjektif, rentan variasi penilaian antar penilai. Metode kuantitatif, mengkuantifikasi probabilitas frekuensi per waktu atau unit dan konsekuensi kerugian finansial, waktu hilang kerja, severity score, tools, analisis probabilitas, failure rate, event tree, fault tree, margin annual rate, bautai dengan angka, kelebihan, presisi, dapat digunakan untuk analisa cost benefit dan modeling, keterbatasan, butuh data, waktu, keahlian statistik. Semi-kuantitatif, mengkonversi kategori kualitatif ke angka MIS, likelihood 1-5, consequence 1-5 lalu hitung risk score lebar XC. Berguna untuk prioritisasi tanpa data lengkap, pastikan definisi skala jelas kriteria objektif untuk tiap tingkatan. Penentuan tingkat risiko, risk matrix, contoh, 3x3 matrix likelihood 1-3, consequence 1-3, interpretasi, warna dan threshold acceptable tolerable with controls unacceptable. Gunakan kriteria organisasi untuk menentukan ambang toleransi. Selalu sertakan catatan asumsi dan siapa yang menentukan threshold. Risk ranking dan prioritization, urutkan berdasarkan skor risiko atau kombinasi skor dan exposure.
Pertimbangkan faktor tambahan, regulasi, reputasi, biaya pengendalian, pemulihan operasi, hasil, daftar tindakan mitigasi dengan prioritas, penanggung jawab, tenggat waktu. Hierarki, eliminasi ke substitusi ke engineering controls ke administrative controls ke APD. Pilih kontrol berdasarkan efektivitas, kelayakan, dan dampak residu. Tujuan, menurunkan likelihood dan atau consequence hingga tingkat toleransi. Langkah 4, monitoring verifikasi dan review, implementasi tindakan, inspeksi, KPK1 lag atau lead, audit, pengukuran kinerja, review berkala dan setelah perubahan proses atau kejadian, dokumentasi perubahan dan hasil verifikasi. Dokumentasi hasil analisis risiko, komponen minimum, ruang lingkup dan tujuan penilaian, daftar bahaya dan skenario, metode penilaian kual-kuant atau semi, matriks atau ranking, skor dan interpretasi, rencana mitigasi tindakan, P1C, timeline, catatan pertemuan tim penilai dan asumsi, bukti verifikasi dan review, format, laporan resmi, lampiran SOP, register risiko, dan sistem manajemen elektronik. Mengaitkan dengan HAZOP. Apa itu HAZOP? HAZOP Hazard and Operability Study, teknik sistematis untuk mengevaluasi penyimpangan operasional pada proses kimia atau industri. Fokus pada deviations dari parameter proses flow, temperature, pressure, composition menggunakan guide words nomor, more, less, as well as, reverse, other than. Tim multidisiplin memeriksa setiap node atau proses step untuk mengidentifikasi potensi penyebab dan konsekuensi serta rekomendasi pengendalian. HAZOP dalam konteks risk assessment. HAZOP adalah metode identifikasi bahaya yang sangat kuat untuk proses berbahaya atau berisiko tinggi. Hasil HAZOP memberikan input langsung ke langkah identifikasi dan penilaian risiko skenario bahaya terperinci. HAZOP mendukung pendekatan kuantitatif atau semi-kuantitatif ketika menguraikan frekuensi dan konsekuensi skenario. Integrasi praktis, langkah HAZOP Risk Assessment. Pilih node proses dan tentukan guide words, identifikasi deviasi teknis dan skenario bahaya, taksir kemungkinan dan dampak kual atau kuan. Hitung skor risiko, masukkan ke risk matrix, rekomendasikan pengendalian teknis engineering dan administratif, dokumentasikan hasil HAZOP sebagai bagian register risiko. Contoh kasus reaktor kimia, node, pipa umpan deviasi, flow loss, penyebab, pompa melemah, penyumbatan, konsekuensi, overheat reaktor kegagalan dan kebocoran bahan berbahaya, penilaian, likelihood 2, consequence 5 risk score 10 tolerable atau high, controls, deteksi aliran dan interlock pompa engineering, inspeksi rutin administratif, emergency response plan, catat hasil HAZOP dan update risk register. Peran dan tanggung jawab, manajemen puncak, menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, menetapkan toleransi risiko, HSE atau safety engineer, memfasilitasi penilaian, verifikasi kontrol, pelaporan, operasi dan pemeliharaan, input teknis, implementasi kontrol, pelatihan, tim HAZOP, multidisiplin proses, instrumentation, operasi, HSE. Tips untuk implementasi, standarisasi skala penilaian dan definisi tiap level, gunakan data historis untuk kuantifikasi bila tersedia, gabungkan HAZOP untuk proses kritikal, pastikan dokumentasi mudah diakses online register, lakukan review pasca perubahan dan setelah insiden.